Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa tetap sehat dan dalam iman. Kedua kalinya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat Rasulullah kita bisa menikmati iman dan Islam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Santriwan dan santriwati serta pemirsa rahimakumullah, sekarang sudah zaman akhir, bukan zaman now lagi. Nah, di zaman akhir ini tidak sedikit pemuda-pemudi, khususnya kaum santri dan santriwati, lebih khusus lagi santri yang mempopulerkan dirinya sebagai santri milenial, yang tidak memiliki akhlakul karimah, yakni perilaku terpuji. Santri zaman sekarang seolah menjadi tren berani kepada para asatids dan berani kepada kedua orang tuanya, kurang memuliakan kitabnya, dan sudah kurang peduli dengan bacaan Al-Qur'annya. Mereka mulai terbuai oleh permainan medsos seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Sehingga karena realitas inilah banyak santri yang kurang berkah ilmunya, tidak bahagia hidupnya, hingga rasa putus asa pun menghampirinya. Padahal seandainya santri mau mengikuti wejangan kitab ta'lim muta'alim yang sudah lumrah diajarkan di pesantren manapun, pada saat masuk awal pesantren, niscaya santri zaman sekarang akan mendapat ilmu yang barokah dan hidupnya bahagia dan juga tidak mudah putus asa. Mengapa demikian? Ikhwan dan ikhwati sekalian, dalam kitab Ta'lim Muta'alim karangan Syekh Zarnuji disebutkan bahwa syarat mencari ilmu itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah zakain, artinya cerdas. Sebagai salah satu syarat pelajar adalah harus cerdas, tidak idiot. Dalam hal ini, santri now masih memenuhi syarat, karena jika tidak, berarti santri itu akal pikirannya di bawah normal atau abnormal, sehingga tidak layak menjadi seorang santri. Yang kedua adalah hirshin, artinya semangat dan tidak gampang puas. Seorang pencari ilmu harus semangat dan tidak gampang puas dengan apa yang sudah diperoleh, karena dengan begitu ia akan terus belajar dan mutalaah. Santri yang mudah puas pastinya akan mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja. Namun bagi mereka yang kehausan ilmu, akan jadi generasi santri yang benar-benar milenial. Pemirsa rahimakumullah, yang syarat yang ketiga adalah istibarin, artinya sabar. Nah, di poin ini banyak santri zaman sekarang yang gagal. Tidak sedikit zaman sekarang santri yang kurang bisa bersabar. Mereka inginnya cepat pulang. Kalau ngaji ingin cepat pulang. Ketika roan yang penting selesai. Saat antri makan ingin cepat dapat bagian. Saat antri mandi bawaannya ingin nyerobot. Bukan hanya itu, saat mereka wiridan ba'da sholat 5 waktu, mereka terburu-buru sehingga cenderung tidak khusyuk. Padahal bacaan sebelum sholat itu sangat-sangat penting, terutama untuk melatih kesabaran. Sekali lagi, santri zaman sekarang kurang bisa bersabar. Yang keempat adalah bulghatin, artinya punya bekal atau biaya. Rata-rata santri zaman sekarang tidak ada yang tidak mampu. Para santri biasanya dibekali dengan uang yang cukup dan kebutuhan lainnya juga sudah terpenuhi. Tidak ada santri kelaparan di zaman now ini. Malah sebaliknya, santri zaman sekarang cenderung berlomba-lomba dalam balapan makan. Kalau mereka dibesuk,
atau dikirim bapak ibunya seringkali dibawakan makanan yang enak-enak seperti sate, ayam panggang, bakso, dan makanan cepat saji lainnya. Maka tidak heran jika santri sekarang itu rata-rata gemuk-gemuk seperti saya. Saat baru jadi santri, ditimbang berat badannya masih sekitar 45 kg. Tapi berselang beberapa tahun kemudian, ditimbang lagi berat badannya sudah naik 2 kg. Rata-ratanya, para pemirsa yang dirahmati Allah, syarat selanjutnya, yakni yang kelima, adalah irsyadi ustadzin, artinya mengikuti petunjuk ustadz atau guru. Ini juga banyak santri yang tidak lolos dari syarat ini. Banyak santri sekarang yang menganggap gurunya sebagai teman ngopi, teman ngobrol, sehingga anggapan ini membuat para santri banyak yang berani kepada gurunya. Tidak mau diarahkan, dibimbing kurang menghiraukan. Ketika disuruh belajar, malah cerita ke sana kemari. Disuruh tidur, malah begadang. Pada saat jam pelajaran tiba, malah ngantuk dan tidur. Ini namanya kebalik 180 derajat, men. Yang keenam adalah tulis zamani. Artinya waktu yang panjang. Tidak cukup seorang santri hanya mondok 1 atau 2 bulan saja. Tapi minimal 3 tahun sampai 6 tahun lah. Kalau ada sekarang istilah pondok kilat atau nyantri sebentar, itu hanya sebagai hiburan saja. Karena ilmu yang diperoleh dalam waktu yang sangat singkat tidak akan bisa murasakhah atau akan kurang mengakar kuat di dalam hatinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita diberi kekuatan dan bimbingan oleh Allah untuk dapat menjadi santri-santri milenial yang cerdas, semangat, tidak mudah puas, menghormati guru, sabar menerima ilmu, dan kerasan lama di pesantren sehingga ke depan kita dapat menjadi generasi-generasi hebat dan pemimpin-pemimpin umat di masa akan datang. Amin. Wa'afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.